بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terakhir, pada kajian di pagi hari tadi kita telah menyelesaikan faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin berkaitan dengan annal ahkam tataba'ad. Hukum itu terbagi-bagi. Beliau menyebutkan masalah hal tuqbalu syahadatul mar'ati fi ru'yatil hilal. Masalah, apakah persaksian seorang wanita diterima dalam hal ru'yatul hilal? Jadi ada perempuan, cewek, dia bersaksi bahwasanya dia telah melihat hilal. Diterima ataukah tidak? Di sini disebutkan ba'dul ulama qal, sebagian para ulama mengatakan innal unsa la tuqbalu syahadatuha la fi Ramadan wa la fi ghairihi minasyhur. Sebagian para ulama mengatakan al-unsa, perempuan, persaksian dia itu tidak bisa diterima. Baik berkaitan dengan penentuan awal Ramadan ataupun penentuan selain bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan yang lainnya. Li'anna alladzi ra'a al-hilal fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Dikarenakan yang melihat hilal di zaman Rasul itu laki-laki, bukan perempuan. Jelas? Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fa in syahida syahidani, apabila ada dua orang yang bersaksi, syahidani, dua orang laki-laki, ya, fasumu, maka puasalah kalian, wa aftiru, dan iftarlah kalian, berbukalah kalian, lebaranlah kalian. Ya, pendak nasin di situ disebutkan syahidani, ya. Kalau dia syahidani itu maknanya muzakkar. Ya enggak? Wal mar'a syahidah walaysat syahidan. Nah, ini namanya mainkan Syekh Ibnu Utsaimin menggunakan ilmu bahasa Arab. Kata beliau, wanita itu syahidah, bukan syahidan. Ada tak marbutoh. Kalau dia dua orang wanita, syahidatani. Ya benar. Asy-syai' bisyai' yuzkar ya ikhwan. Asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berpendapat bayi yang lahir tidak disunahkan dicukur kalau perempuan. Beliau menyatakan yang disunahkan untuk dicukur itu kalau laki-laki. Apa argumentasi beliau? Beliau berdalil dengan hadis ketika disebutkan lafadz yang dicukur itu disebutkan dengan lafadz ghulam. Ghulam itu laki-laki, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau perempuan namanya jariyah.
Nah, ketika disebutkan lafadz gulam, berarti yang dicukur laki-laki, bukan perempuan. Difahami? Wallahu alam, qaulnya Syekh Ibnu Utsaimin ini lumayan qaul qawi dari sisi bahasa. Walaupun sebagian para ulama mengatakan sama, perempuan juga disunahkan untuk dicukur. Ya. Jelas sisi pendalilan beliau. Itu pendapat sebagian para ulama. Lakinnal ashab yaqulun, akan tetapi al ashab, siapa ashab di sini? Ashab yaitu al Hanabilah, para ulama dari mazhab Hanbali. Perhatikan ya ikhwan, tolong antum fokus dengan materi. Tadi Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan sebagian para ulama tidak diterima syahadanya, persaksian dia dalam hal ru'yatul hilal. Jangan antum safar kemana-mana, jangan mudik ke Kerawang, jangan ke Linggau, coba jangan balik ke Ulak Kerbau. Perhatikan pada lafadz di halaman 21, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ba'dul ulama qala innal unsa la tuqbal syahadatuha. Seorang wanita tidak diterima persaksiannya. Lihat bahasanya syahadatuha. Satu orang wanita mengatakan aku melihat hilal, menurut sebagian para ulama tidak diterima persaksian dia. Namun al-ashab dari kalangan ulama mazhab Hanbali yaqulun, mereka mengatakan inna hadza khabarun dini. Ini khobar agama, khobar yang berkaitan dengan agama. Yastawi fihi dzukur wal inas, setara kedudukannya baik laki-laki atau perempuan. Kama stawa az-dzukur wal inas fi riwayah, sebagaimana laki-laki dan perempuan itu setara kedudukannya dalam hal periwayatan. War riwayah khobarun dini, yang namanya periwayatan adalah khobar yang berkaitan dengan agama, khobar dini, khobar agama. Walihadza lam yashtaritu li ru'yati hilal Ramadan subuta dzalika indal hakim. Oleh karena itulah mereka menyebutkan tidak dipersyaratkan untuk ru'yatu hilal Ramadan itu ditetapkan di sisi penguasa. Wala lafzus syahadah, dan juga tidak dipersyaratkan lafaz syahadah. Bal qalu, bahkan mereka mengatakan lau sami'a syakhsan thiqatan yuhadditsun nas fi majlisihi bi annahu ra'a al-hilal fa innahu yalzamu ayyasuma bi khabarihi. Bahkan mereka para ulama ini tadi mengatakan, pendapat yang kedua ya, kalau seandainya ada seseorang mendengar orang yang thiqah yuhadditsun nas, menceritakan kepada orang lain, fi majlisihi, di majelisnya dia, annahu ra'a al-hilal, bahwasanya dia melihat hilal. Misalnya ana mendengar Andres duduk di hadapan antum dengan mengatakan Andres telah melihat hilal tadi, maka fa innahu yalzamu ayyasuma bi khabarihi, maka harus wajib bagi ana untuk berpuasa dengan khabar yang disampaikan Andres tadi. Jadi menurut pendapat kedua ya, bab ini tadi bukan bab syahadah. Ringkasnya, pendapat pertama dia mengatakan bab ru'yatul hilal adalah masalahnya adalah bab asyahadah. Kalau bab syahadah maka harus dipersyaratkan laki-laki, perempuan tidak bisa dalam bab syahadah tadi. Difahami? Itu pendapat yang pertama. Nah permasalahannya, ini digolongkan bab asyahadah atau bab al-khobar. Kalau bab khobar itu tidak dipersyaratkan harus laki-laki. Siapapun yang menyampaikan khobar tadi, kalau dia thiqah dan terpercaya, maka khobarnya diterima walaupun dia satu orang perempuan. Ada seseorang datang kepada dua orang sahabat
Nabi alaihi salatu wasallam laki-laki dan perempuan sudah menikah dia. Tiba-tiba ada seorang wanita mengatakan, kalian berdua dulu pernah aku susui, kalian saudara sesusuan. Kemudian dia tanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul membenarkan khobarnya dia tadi. Dalam keadaan dia satu orang perempuan. Nah, di sini kata mereka ini tadi, ini babnya bab khobar, bukan bab syahadah. Ada seorang wanita melihat hilal, kemudian menyampaikan kepada kita. Dan dia orang yang thiqah, wanita yang terpercaya, yang mukminah, muslimah, adilah, orang yang adil. Maka wajib bagi kita menerima khobarnya tadi. Difahami? Itu menurut pendapat yang kedua ini tadi. Difahami? Bahkan di sini disebutkan pendapat kedua mengatakan ini babnya bab khobar. Lam yashtaritu li ru'yati hilal Ramadan thubuta dzalika indal hakim wala lafdz syahadah. Bahkan mereka tidak mempersyaratkan harus mau dilafatkan dengan lafaz syahadah. Aku bersaksi. Tidak mesti. Semata-mata orang mengatakan aku melihat hilal, berarti sudah masuk Ramadan. Tidak mesti kata mereka harus dia mengatakan asyhadu anni ra'aitu hilal. Tidak mesti. Semata-mata dia mengatakan aku melihat hilal dan dia orang yang thiqah, maka diterima khabarnya. Faham antum? Sekarang pertanyaan untuk antum. Mau ditanya? Syekh Ibnu Utsaimin merojikan yang mana? Nasihin. Pendapat yang pertama kah yang dirojikan Syekh Ibnu Utsaimin ataukah pendapat yang kedua? Beliau tidak nyebutkan di sini. Kita Syekh Ibnu Utsaimin aja. Kalau yang taklik di bawah itu enggak, itu dari Syekh bin Baz, beda. Kira-kira antum bisa enggak Syekh Ibnu Utsaimin merojikan yang mana? Dari sini saja kita. Dafa. Yang pertama, Anda tidak membenarkan, tidak menyalakan. Ngasihin tahu. Yang kedua, ikhtalafa tulab daril hadis. Minhum man rajjaha al-qaul al-awwal wa minhum man rajjaha al-qaul ats-tsani. Syu'bah. Karena antum di sini cuma bertiga aja dalam masjid ini. Yang kedua, gimana? Kita ambil suara terbanyak? Wallahu a'lam. Yang zahir dari keterangan ini Syekh Ibnu Utsaimin lebih condong ke pendapat kedua. Gini ya ikhwan, cara antum mengetahui tarjihnya para ulama. Terkadang dia tidak menyebutkan. Di antaranya, ketika antum dengar seorang ustad atau seorang alim, tidak usah ustadz lah, alim ya, seorang alim, seorang syekh ulama. Adapun kalau ustadz ya kayak kita nih masih banyak dangkal ilmunya ya. Kalau seorang alim, ketika dia menyebutkan sekian banyak akwal, dan tiba-tiba dia menyebutkan akwal yang detil penyampaiannya, agak lebih panjang. Itu ada isyarat dia lebih merojikan yang disebutkan panjang tadi. Kemudian berbeda kalau dia nyatakan ar-roji kadza, itu beda jelas namanya sorry. Kemudian
Kalau dia menyebutkan sekian banyak pendapat, ketika dari sekian pendapat tadi dia menyebutkan kila. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Kemudian dia menyebutkan yang terakhir itu tidak dikomentari, ada yang mengatakan. Dia langsung menyebutkan pendapat ini. Kemudian dia diam. Itu ada isyarat kalau dia merojikan pendapat tadi. Berkaitan dengan Syekh Ibnu Utsaimin tadi, antum perhatikan di sini. Dia menyebutkan yang pertama, dia menyebutkan ba'dul ulama. Ya, ba'dul ulama. Kemudian ketika beliau menyebutkan pendapat yang kedua, lakinnal ashab, akan tetapi ashab, yaitu ashab Hanabilah, mengatakan ini khabar dini yastawi fi dzukur wal inas. Terus beliau sebutkan, dan beliau memberikan keterangan yang lumayan panjang. Nah, yang agak menguatkan bahwasanya beliau ini lebih merojikan pendapat yang kedua secara zahir, katakan zahir ya, bukan sharih, zahir kalam beliau. Kenapa? Karena keterangan beliau itu lebih panjang dibandingkan keterangan yang pertama. Beliau ketika menyebutkan keterangan yang pertama, beliau cuma menyebutkan dikarenakan yang melihat hilal di zaman Rasul itu laki-laki. Dan memang dalam masalah ini adalah digolongkan oleh para ulama bukan masalah syahadah, tapi masalah khobar. Ya, mimbabil khobar, bukan mimbabis syahadah, tapi bab al khobar. Wallahu alam, dalam ru'yatul hilal ini disebutkan babul khobar. Ya. Adapun di situ disebutkan oleh Syekh bin Baz, beliau mengatakan waqtalafal ulama fil mar'a hal tuqbal syahadatuha fid dukhul karrajuli ala qaulain. Syekh bin Baz menyebutkan para ulama beda pendapat tentang seorang wanita, ya, apakah diterima persaksiannya sebagai petanda masuknya awal Ramadan sama seperti laki-laki. Ala qaulain minhum man qabilaha kama tuqbal riwayatuhuma fil hadits asy-syarif idza kanat thiqatan. Di antara mereka ada yang mengatakan ya diterima sebagaimana riwayat seorang wanita dalam bab hadis diterima kalau dia thiqah. Wa minhum man lam yaqbalha. Di antara mereka ada yang tidak menerimanya. Wal arja adamu qabuliha fi hadzal bab. Pendapat yang rajih kata Syekh Ibnu Baz tidak menerima persaksian wanita tadi dalam bab ini, di anna hadzal maqam min maqamir rijal, dikarenakan kondisi ini termasuk kondisi tugasnya laki-laki. Wa mimma yahtas bihi rijal wa yushahidur rijal, perkara-perkara yang menjadi kekhususan laki-laki maka disaksikan oleh laki-laki. Wa li annahum a'lamu bihadzal amri wa a'rafu bihi, kata Syekh Ibnu Baz, dikarenakan mereka laki-laki lebih ngerti dalam bab ini tadi dan lebih berilmu dan lebih ngerti. Difahami? Itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz. Wallahu alam ya kawan, ini secara teori saja. Secara tatbik, amaliyah, praktek, wallahu alam sebatas yang kita ketahui, tim Ru'yatul Hilal yang diterjunkan oleh Indonesia itu laki-laki. Ya, laki-laki. Kemudian juga yang di Saudi Arabia biasanya laki-laki ya. Kemudian idza shaman nas bi syahadati wahidin fi dukhuli syahri Ramadan wa lam yarau hilal Syawal. Masalah berikutnya, apabila orang-orang berpuasa dengan persaksian satu orang laki-laki tentang masuknya bulan Ramadan, namun walam yarau hilal Syawal, namun mereka tidak melihat hilal Syawal. Di sini disebutkan ikhtalafu fi hadhil mas'alah, mereka beda pendapat dalam masalah ini. Fadzahaba ba'duhum, sebagian berpendapat ila annahum la yuftirun, mereka jangan membatalkan puasa. Fayasumun, mereka tetap puasa wahidan wa salatina yauman, 31
1 hari. Difahami? Akar masalah gini ya ikhwan, akar masalah itu penentuan awal Ramadan itu cukup 1 orang. Itu pendapat yang rajih. Nah, untuk bulan yang lain Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di sini ada khilaf. Apakah dipersyaratkan 2 ataukah 1? Dulu yang kami tahu, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, beliau lebih menguatkan pendapat harus 2 orang. Harus 2 orang. Ya. Jadi ada 2 orang. Berdasarkan dengan hadis yang disebutkan fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Kalau ada 2 orang bersaksi. Jadi dipersyaratkan persaksian itu sebenarnya 2 orang pada penentuan setiap bulan. Namun ternyata untuk Ramadan cukup 1 orang dikarenakan ditaksis oleh hadis Abdullah bin Umar yang mereka taro'an nas al-hilal, kata Abdullah bin Umar, orang-orang lihat hilal, aku lihat sendirian, kulaporkan kepada Rasul. Jadi hukum asal hilal itu harus dilihat 2 orang laki-laki, baru dikatakan thubutus syahr, tetap masuknya bulan. Nah, terus gimana kok Ramadan itu cukup 1 orang, pendapat yang rajih. Nah, hadis yang disebutkan di halaman 21 ini umum. Fa in syahida syahidani, apabila ada 2 orang bersaksi, fasumu, puasalah kalian, wa aftiru, berbukalah kalian, lebaran. Nah, terus bagaimana dengan puasa Ramadan? Kok bisa dikatakan 1 orang bisa diterima? Kita katakan di situ dikhususkan dengan hadis Abdullah bin Umar. Faham nasin? Yang tadi pagi hadis Abdullah bin Umar, dia bilang orang-orang melihat hilal, tidak ada yang lihat kecuali aku. Aku lapor ke Rasul, kemudian diterima sama Rasul. Difahami? Itu namanya hadis yang lafadznya hadis dari Abdurrahman bin Zaid ibn Khattab dengan lafadz fa in syahida syahidani, ini namanya amun makhsus, hadis yang umum tapi terkhususkan dengan hadis Abdullah bin Umar. Nah, permasalahan kita ini yang disebutkan di halaman 22, apabila orang-orang berpuasa puasa Ramadan dengan persaksian 1 orang dalam penentuan awal Ramadan, namun ternyata walam yarau hilal Syawal, mereka belum melihat hilal Syawal. Ramadan 1 orang diterima, namun pas Syawal belum terlihat. Nah, gimana di sini? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Mereka mengatakan apabila mereka mengatakan annahum la yuftirun fayasumun wahidan wa salasina yauman. Mereka ndak boleh batalkan puasa, sehingga puasanya 31. Padahal bulan itu cuma 30. Kok jadi 31? Apa alasannya? Karena mereka mengatakan belum keluar, untuk menentukan Syawal harus 2 orang. Masalahnya kita tidak ada yang lihat. Ini cuma teori. Secara praktek sudah diumumkan lebaran, kata pemerintah, ya lebaran tentu. Ya. Li'annahu la yathbut khurujus syahri illa bi syahadati rajulain. Dikarenakan tidak dinyatakan valid keluarnya bulan itu kecuali dengan saksi 2 orang. Wahuna as-saum mabniun ala syahadati rajulin fahuwa mabniun ala sababin la yathbut bihi khurujus syahr. Nah, di sini puasanya dibangun dengan persaksian 1 orang. Maka puasa tersebut dibangun pada sebab yang tidak bisa dipakai untuk keluarnya bulan. Keluarnya bulan apa? Harus 2. Itu menurut pendapat sebagian para ulama. Makanya tadi disebutkan fadzahaba ba'dhum, karena sebagian para ulama mengatakan 1 orang juga bisa. Falau aftaru lakanu qad banau ala syahadati wahidin wa hadza la yakunu fil fitri. Hadza huwal masyhur minal madhab.
Kalau seandainya mereka membatalkan puasa Lebaran, niscaya mereka sungguh telah membangun persaksi di atas telah membangun iftarnya tadi di atas persaksian satu orang saja. Ini tidak diperbolehkan ketika Lebaran. Difahami? Mereka ini kan puasa, persaksiannya apa? Satu orang laki-laki, khobar. Antum harus membatalkan persaksian antum puasa ini tadi. Harus punya saksi 2 orang yang mengatakan bulan Syawal sudah terbit. Difahami? Itu maksudnya. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan, bal insamu salatina yauman bi syahadatin wahidin lazimahum al-fitru. Sebagian para ulama mengatakan kalau mereka sudah puasa 30 hari dengan persaksian satu orang laki-laki, lazimahum al-fitru, maka harus bagi mereka sudah Lebaran. Tidak ada puasa itu 3 bulan Ramadan itu 30. Jadi kalau sudah 30 hari ya sudah batalkan. Li'annal fitra tabi'un lis-shaum wa mabniyun alaih. Dikarenakan Lebaran itu ngikuti puasa dan dibangun di atas puasa. Wa shaum sabata bidalilin syar'i. Puasa itu telah sabit dengan dalil syar'i. Wa qad shamu salasina yauman. Mereka telah puasa 30 hari. Wala yumkin ayazida syahru ala salasina yauman. Tidak mungkin bulan itu lebih dari 30 hari. Au yuqal yalzamuhu al-fitru taba'an lis-shaum. Atau bisa dikatakan mereka itu harus membatalkan puasa Lebaran karena ngikuti puasa. Di annahu yathbut taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Wa hadha al-qaul huwa sahih. Alasannya kaidah lagi. Nah, kaidah-kaidah seperti ini antum kalau ada stabilu coret. Alasannya apa? Ini praktikkan kaidah lagi. Tidak bisa push up antum bertiga, si Su'bah nasihin dafah. Tidak bisa antum push up-nya. Ana ulangi kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Wasaum sabata. Nah, ana ulangi di sebelum ya. Qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian para ulama, bahkan dia tadi, idza shamu salasina yauman bi syahadati wahidin lazimahul fitru. Kalau dia sudah puasa 30 hari dengan dasar puasanya tadi persaksian penetapan awal Ramadan dengan satu orang laki-laki dengan syahadah rajulin wahid, ya, lazimahul fitru, wajib harus bagi dia batalkan puasa Lebaran kalau sudah puasa 30 hari. Difahami? Pak Roni sudah puasa 30 hari, antum puasa 30 hari berdasarkan ru'yah satu orang laki-laki yang thiqah, maka harus bagi antum kalau sudah puasa 30 hari, antum hari ke-31 antum tidak boleh puasa lagi, tapi harus Lebaran. Kenapa? Alasannya li'annal fitra tabi'un lis-shaum. Dikarenakan berbuka atau Lebaran itu ngikuti puasa. Wa mabniun alaih, dan dibangun di atas puasa. Wasaum, puasa sabata bidalilin syar'i. Puasa itu sabit dengan dalil syar'i. Waqad shamu salasina yauman. Mereka sudah puasa 30 hari. Wala yumkin ayazida syahru ala salasina yauman. Dan bulan tidak mungkin melebihi 30 hari. Au yuqal, atau alasan kedua bisa kita katakan yalzamuhum al-fitru taba'an lis-shaum. Atau bisa kita katakan mereka harus Lebaran karena mereka ngikuti puasa. Harus batalkan puasa, harus berbuka karena ngikuti puasa. Li'annahu yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Dikarenakan ini termasuk bagian yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Sesuatu yang tidak bisa ditetapkan secara tersendiri. Sesuatu yang boleh ditetapkan sebagai taba, ngikuti, ya. Li'annahu yasbutu taba'an. Dikarenakan dia digolongkan sesuatu yang boleh ditetapkan secara taba, ngikut, ya.
yang hakikatnya tidak bisa ditetapkan kalau secara tersendiri. Wa hadzal qaul huwas shahih. Ini pendapat yang sahih. Coba nasin, praktikkan kaidah ini dalam masalah puasa. Maksud dari kaidah yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Serius, malam ini tidak bisa antum praktekkan berempat. Ibrahim, Dafa, Nasin, Syu'bah, antum pusat. Masing-masing antum 10 kali. Belum sampai setahun kaidah fikih ini. Anda masih ingat pelajarannya sebelum Ramadan. Nah, sekarang Ramadan kita itu lebih maju lagi. Berarti belum setahun. Ini bulan Syaban belum kelar. Seingat Anda dulu kaidah fikihnya setengah bulan sebelum Ramadan. Nanti antum kalau tidak bisa pusat bareng-bareng. Syu'bah, gimana cara mempraktikkannya? Kenapa dikatakan dia harus berbuka? Lebarannya dia ikuti puasa. Gimana penerapan penjelasan kaidah yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan? Contoh ya, penerapan kaidah ini, contoh. Makan lebah boleh enggak? Ibrahim, lebah boleh enggak dimakan? Tawon. Ada kaki lebah, ada kepalanya. Antum makan boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Termasuk hewan yang dilarang dibunuh. Yang dilarang dibunuh berarti enggak boleh makan, hukumnya haram. Makan tanah boleh enggak? Hah? Makan semut boleh apa enggak? Enggak boleh. Makan nyamuk boleh enggak? Enggak boleh. Makan tanah boleh enggak? Hah? Coba. Makan tanah itu ada debu gini. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Sekarang pisang goreng nyampak, pempek nyampak, itu lagi bagi-bagi itu nyampak. Pempek itu. Itu kalau debu antum gini kan, antum jilati, itu enggak boleh. Tapi ada pempek nyampak, pleng, itu di lantai. Digini-gini kan, dikit, tak perlu banyak. Yasbutu taba'an malah yasbutu istiqlalan. Difahami? Asuransi itu kalau kita beli tiket pesawat itu ada asuransi di dia. Nah, antum kalau asuransi terpisah boleh apa enggak? Tidak diperbolehkan. Ya kan di dia terpisah itu enggak boleh. Nah, kalau kita beli tiket pesawat itu sudah masuk asuransi. Ya enggak tahu, pernah naik pesawat kok? Belum. Kan ada asuransi, ya. Nah, asuransi yang sudah tergabung ini tadi itu diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan yasbutu taba'an malah yasbutu istiqlalan. Difahami? Nyambung antum? Nah, antum pernah dengar Ustadz Erwandi bilang kalau yang seperti tiket itu boleh? Atau kaidahnya seperti itu? Ya, kaidahnya seperti itu. Difahami? Nah, sekarang berkaitan dengan lebaran ini tadi. Kok kenapa Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kaidah ini tadi yasbutu taba'an malah yasbutu istiqlalan? Antum bakar apa namanya hewan hidup-hidup boleh apa enggak? Enggak boleh. Ada lalat antum bakar hidup-hidup, ada semut dibakar hidup-hidup, ada apa lagi? Ulat dibakar hidup-hidup dalam api, boleh apa enggak? Enggak diperbolehkan, hukumnya haram. Antum bakar sampah tuh di situ ada semut, ada ulat, ada cacing, ada segala macam. Itu namanya yasbutu taba'an malah yasbutu istiqlalan. Rasul alaihi salatu wasallam pernah membakar kebun Khaybar. Dibakar sama Rasul. Kata para ulama, memungkinkan ketika Rasul bakar, di situ ada burung bersarang, ada semut, ada segala macam serangga. Tapi Rasul bukan ingin membakar hewan tadi, ingin membakar sampah pula. Kebun kurma. Difahami? Jelas. Ini yang pertanyaan anak, praktiknya dengan kaidah ini tadi. Bisa jawab? Dua, enggak bisa jawab, tinggal antum berdua. Kalau enggak dua-duanya push up.
Lebaran berkaitan dengan puasa, tidak bisa dipisahkan. Agak kurang cemesannya, kurang belum? Itu antum menterjemah bukan menjelaskan. Ibrahim, gerakan. Contoh kaidah ini Ibrahim, kalau sengaja ada perempuan antum mau lihat, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Ada perempuan sengaja antum pelototi, itu tidak diperbolehkan, ya. Antum bukan mau lihat perempuan, antum mau lihat gedung, tapi ternyata di gedung tadi ada perempuan yang lewat, difahami? Itu yasbutu tabaan, malah yasbutu istiqlalan, difahami? Ini dalam penerapan kaidah tadi. Antum masuk mall, tujuan apa? Anak masuk mall tujuannya ingin melihat perempuan, tidak diperbolehkan Ibrahim. Ya enggak? Penjualan mana? BTC. Nah, ada lagi. Nah, tapi kalau antum tujuan masuk mall tadi untuk ngelihat jualan dan ternyata di situ tadi terlihat ke perempuan, itu namanya yasbutu tabaan malah yasbutu istiqlalan. Difahami? Penerapan kaidah ini tadi dalam masalah lebaran dan puasa ini tadi. Nah, antum gini ya, Anda jawab, antum push up ya. Kurang dipikirkan dikit. Nah, ini puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan. Untuk menentukan puasa Ramadan itu adalah awal bulan, ini kan ibadah. Antum masuk kepada ibadah harus pakai dalil, bukan? Ya benar, pakai dalil. Apa dalil antum mengerjakan puasa Ramadan? Antum katakan ada ru'yah hilal satu orang laki-laki, berarti boleh antum puasa Ramadan. Antum punya dalil, nyambung? Anto, ya, Kurnia, ini puasa Ramadan, antum berpuasa Ramadan. Kenapa antum puasa Ramadan? Berdasarkan dalil ru'yatul hilal, berarti pakai dalil. Ketika antum sudah masuk puasa Ramadan, nah, antum ingin keluar dari suatu ibadah, ya benar, antum berada dalam suatu ibadah. Untuk keluar dari suatu ibadah, yaitu masuknya Syawal, antum juga harus pakai dalil. Difahami? Baru kata nasi. Ya. Sekarang mana dalilnya antum untuk keluar antum lebaran, mana dalil? Ternyata dalilnya antum gak punya nasi, karena tidak ada yang melihat hilal. Difahami? Nyambung? Ya enggak? Nah, gak ada hilal terlihat. Masalahnya hilal tidak terlihat. Sudah 30. Nah, ketika hilal tidak terlihat dan tidak ada saksi, difahami? Maka kata pendapat kedua ini tadi, kalau sudah puasa 30 walaupun hilal tidak terlihat dan tidak punya dalil kita untuk lebaran, maka harus tetap lebaran. Kenapa? Mana dalil kita? Dalil kita ngikut puasa. Difahami? Karena setelah puasa ya lebaran. Difahami? Kalau sudah 30 hari ya lebaran. Jadi kalau ditanya mana dalil antum lebaran, antum sekarang lebaran takbiran, mana dalil antum? Ini kan ibadah lebaran itu tadi. Difahami? Dalil antum mana? Antum harus datangkan 2 saksi yang pernah melihat hilal. Kata antum tidak kati. Nah, kalau tidak kati berarti antum beribadah tanpa dalil. Tidak, kata antum. Untuk poin ini
kami ngikut Ramadan. Ramadan pakai dalil, difahami, nyambung, nasin, jelas. Jadi dalilnya mana? Dalilnya adalah ru'ya Ramadan tadi, difahami. Sehingga keberadaan Syawal itu ngikut ke ru'ya Ramadan. Dalilnya apa ru'ya Ramadan? Ru'ya Ramadan sudah kami jalani selama 30 hari. Mentok jadilah. Kalau kalian harus maksa kami harus pakai dalil terus, nanti kami puasa 31. Kalau kami puasa 31 sampai tidak ketemu hilal, nanti kami puasa 35 tidak muncul-muncul hilal. Ya enggak? Seperti itu. Jelas? Nyambung? Nah, pusat lah antum, masing-masing 10 berempat itu tadi. Ya. Ingat baik-baik. Yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Kaget setelah selesai daras pusatnya. Difahami? Kaidah ini tadi. Ya. Antum kiaskan seluruh contoh. Yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Sesuatu yang boleh dikatakan taba', ya, namun tidak diperbolehkan kalau sendirian. Nyambung? Entok? Ya. Ini makan tai boleh apa enggak? Nasin, boleh enggak makan tai? Mau? Kurnia makan tai boleh enggak? Paroni sepakat makan tai enggak boleh? Minum air kencing boleh enggak Nasin? Enggak boleh. Anto? Sepakat minum air kencing enggak boleh? Yakin antum? Kencing unta macam mana? Kencing unta boleh tadi. Kurnia minum air kencing boleh enggak? Enggak boleh. Boleh apa enggak? Makan tai, minum air kencing itu enggak boleh. Tahu enggak antum? Sungai Musi itu tai, kencing bukan? Wong dusun kami daerah Kayu Agung itu sebagian itu masih berak di Ulak Kerbau, itu masih berak di Tanjung Rajo, itu beraknya masih di sungai, kencing di sungai. Jangankan di Kertopati di ujung itu masih di sungai. Ya enggak? Berarti kan di situ ada air kencing. Sepakat enggak? Ada air kencing di Sungai Musi, ada tai di Sungai Musi itu. Ya enggak? Nah, antum sedot itu melalui PDAM sumbernya. Terus dari PDAM ngalir dari pipa ke pipa, nyampailah ke depan Masjid Darul Hadis. Naik ke atas, naik ke pucuk Tetmon. Dari Tetmon antum saring. Yang antum makan, antum minum, antum masak nasi, itu adalah air Sungai Musi. Namun permasalahannya kadarnya sedikit, lebih banyak air dibandingkan taiknya tadi. Pakai kaidah ini tadi, yasbutu taba'an. Taiknya cuman taba'. Difahami? Nyambung antum? Nah, ana pernah baca faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin berkaitan dengan obat yang tercampur alkohol. Sebagian wong kan tidak galak. Kalau ada obat dilihat ada kadar alkohol sekian persen, haram katanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, enggak. Itu diperbolehkan. Beliau berdalil dengan kaidah ini tadi, yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Pala katonyo. Sebagian masyayikh kita mengatakan pala itu tidak boleh karena mengandung yang memabukkan. Tahu antum pala? Dimasukkan nasi padang itu katanya pakai pala. Ada yang bilang, tok, ya, enggak. Tahu antum pala? Nanti boleh yang jual nasi, mas saya pernah jual nasi. Ji, bener Ji, nasi padang itu pakai pala. Ya sebagian ya, tapi masih tidak mabuk juga kan? Tidak, ya sudah. Berarti kadarnya sedikit, difahami. Nah itulah yang disebutkan dalam hadis berkaitan dengan air. Ketika kemasukan benda suci, benda najis dan tidak ada perubahan, maka tetap air tersebut dikatakan suci. Difahami? Kalau ada kuman itu antum keluarkan, antum tumpuk ya,
Antum makan tidak boleh, madarat itu namanya. Tapi masalahnya tercampur dengan air, sudah laju. Itu berlaku kaidahnya tadi, yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Wallahu alam. Ya. Adzan Isya, salat, setelah salat Isya baru kita lanjut ya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan tanbih. Kulul asya al-mu'allaqah bidukhuli syahri Ramadan la tahillu fi lailati thalathin min Sya'ban idza kana ghaimun aw qatarun. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masuknya bulan Ramadan tidak halal, tidak diperbolehkan dikerjakan fi lailatis salasin, pada malam 30 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, idza kana ghaimun au qatarun, apabila terjadi mendung, ketutupan awan. Wa inna ma yajibus shaum faqat, dan yang wajib cuman puasa. Namun di sini ikhwan disebutkan di ta'liq, hadza mabniun ala qauli man yalzamuhum as-siyam li ajlil ghaib wa huwa khilaf ar-rajih. Itu menurut, ya, dibangun di atas pendapat bagi orang yang mengatakan harus puasa kalau kondisinya mendung. Jadi gini, pada malam ke-30 apabila tutup baik jendela, pada malam ke-30 disebutkan di sini, pada malam ke-30 kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak diperbolehkan, ya, melakukan perkara-perkara yang dikerjakan sebagai petanda masuknya Ramadan apabila kondisinya mendung, ya. Yang wajib cuman puasa. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin seperti ini, ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Namun kata mu'alliq, kewajiban puasa ini, Syekh Utsaimin kan mewajibkan puasa. Mafhumnya gini, kalau mendung, ya, mendung sudah 30, sudah tanggal 30, ya, sudah ini malam 30. Berarti kan besok tanggal 30. Nah, kalau dia mendung berarti kan ketutupan. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat wajib puasa. Ya. Permasalahannya, puasa yang seperti ini, puasa apa? Dalam keadaan belum masuk Ramadan. Ya. Makanya di sini disebutkan li'anna syahr lam yathbut dukhuluhu syar'an. Bulan Ramadan itu belum sabit secara syar'i. Wa inna masumna ihtiyaton. Itu cuman puasa dalam rangka ihtiyat. Boleh apa enggak puasa ihtiyat ini? Hah? Enggak boleh kan? Enggak boleh. Ya, ini kan tidak diperbolehkan. Difahami? Misalul dzalik, contoh kasusnya. Lau qala rajulun li zaujatihi, kalau ada seseorang berkata kepada istrinya, idza dakhala Ramadan fa anti thaliq. Kalau ada orang ngomong ke istrinya, kalau sudah masuk bulan Ramadan, kamu kecerai. Fa innahu la yaqa'ut thalaq. Maka tolak tidak jatuh. Bitilkal lailah, pada malam tersebut.
Kenapa? Karena belum masuk Ramadan, baru tanggal 30. Wa kadzad duyun al-muajjalah ila dukhuli syahri Ramadan. Demikian juga utang yang ditunda pembayarannya sampai masuk Ramadan. Fa innaha la tahillu bitilkal lailah. Utang tersebut juga belum halal untuk dibayar pada malam tersebut. Karena kenapa? Karena belum masuk Ramadan. Wa kadza al-mu'tadda bil ashhur idza kanat iddatuha tantahi bi tamami Sya'ban fa innaha la tantahi bitilkal lailah. Demikian juga wanita yang dalam masa iddah dengan beberapa bulan, dia tidak apabila masa iddahnya tadi berakhir dengan genapnya Sya'ban, maka belum dikatakan berakhir pada malam tersebut karena baru malam 30. Difahami? Sehingga patokan adalah betul-betul masuk Ramadan. Kalau belum masuk Ramadan, belum menjadikan patokan. Nah, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin di sini antum catati faedah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau termasuk berpendapat bolehnya puasa pada tanggal 30 Sya'ban apabila malam tersebut mendung. Puasanya apa? Ihtiyaton. Pendapat ini benar apa enggak? Nasihin. Benar apa enggak? Enggak benar, ya. Pendapat seperti ini keliru. Nah, di sini ya ikhwan, ya. Nah, ini namanya faedah. Ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk melengkapi masalah yang tadi sebelum sholat Isya. Adapun sisanya insyaallah kita lanjutkan setelah sholat subuh besok, ya. Naktafi bihadzal qadar.